Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Al-Mahdi sebagai sosok yang dicintai oleh umat Islam. Syekh Ali Jumat mengungkapkan di antara tanda Al-Mahdi adalah Allah akan menanamkan cinta dalam hati umat Islam kepada Al-Mahdi. Kita perlu waspada pada orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi, karena hal itu bisa saja hanyalah kebohongan belaka. Karena ketika dicocokkan dengan kriteria yang ada dalam hadis, ternyata ada yang tidak sesuai. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai orang yang mempermainkan dalil agama, layaknya anak kecil yang memainkan mainannya. Al-Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa beliau pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi muncul dari anak keturunanku melalui jalur keturunan Fatimah. Hadits riwayat Abu Daud. Dari hadis ini disebutkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya dari keturunan putri beliau Fatimah. Nama Al-Mahdi sama dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di akhir Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis ini diketahui ciri-ciri Imam Mahdi bahwa ia merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menguasai bangsa Arab, dan namanya Muhammad bin Abdullah. Al-Mahdi berkuasa selama 7 atau 8 musim haji. Imam Mahdi akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 atau 8 musim haji. Saat itu kesejahteraan dan ketentraman tersebar di seluruh penjuru bumi. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya. Bumi menumbuhkan tanamannya. Harta dibagi-bagikan. Banyaknya binatang ternak. Dan umat ini menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun, yaitu 7 atau 8 musim haji. Hadis riwayat Al-Hakim disepakati oleh Al-Dahabi. Lamanya berkuasa Imam Mahdi terdapat dalam berbagai hadis. Ada yang menyebutkan 7 tahun sampai 9 tahun. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang pada umatku Al-Mahdi. Bila masanya pendek maka 7 tahun. Kalau tidak maka 9 tahun. Sunan Ibnu Majah. Al-Mahdi memiliki dahi lebar dan hidung mancung. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi digambarkan sebagai orang yang memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, Al-Mahdi berasal dari keturunanku. Dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Dia akan menguasai dunia selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Al-Mahdi membawa keberkahan dan kenikmatan. Saat Imam Mahdi memerintah, bumi akan menjadi subur. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar dari generasi akhir umatku. Di saat pemerintahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak hujan, dan bumi mengeluarkan banyak tumbuhan. Dia memberikan harta dengan adil. Hewan ternak menjadi banyak, dan umat manusia menjadi mulia. Hal ini terdapat dalam kitab Al-Mustadrak. Kesejahteraan terjadi karena beliau memimpin dengan adil, tanpa membeda-bedakan orang. Berkat kepemimpinan Imam Mahdi akan banyak keberkahan dan kenikmatan yang akan didapat yang tak pernah ada sebelumnya.
Dari Abu Sayyid Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia akan memimpin umatku selama 7 tahun atau 9 tahun. Pada zaman itu, umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan, dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada ketika itu harta melimpah ruah. Ada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah sesuatu. Maka Imam Mahdi berkata, ambillah semua yang kamu mau. Sunan Ibnu Majah. Lalu ada yang bertanya-tanya, mengapa Imam Mahdi dijadikan sebagai pemimpin nantinya? Karena beliau memiliki kepribadian yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga terdapat dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar seseorang daripada keluargaku. Namanya sama dengan namaku. Akhlaknya sama dengan akhlakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan. Sahih Ibnu Hibban. Al-Mahdi menjadi imam salat Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi juga nantinya akan menjadi imam salat Nabi Isa alaihi salam ketika ia turun. Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari keturunanku nanti akan ada yang menjadi imam sholat untuk Isa bin Maryam, yakni Imam Mahdi. Hadits riwayat Abu Nuaim dinilai sahih oleh Syekh Albani. Pendapat lain dari Azin Abadi menyatakan bahwa munculnya Al-Mahdi di akhir zaman merupakan keyakinan umat Islam selama berabad-abad. Ciri-ciri diantaranya ia berasal dari ahli bait. Kedatangannya akan menguatkan agama Islam, meratakan keadilan, diikuti umat Islam, menguasai negeri-negeri Islam. Kemunculan Al-Mahdi diikuti kemunculan Dajjal, lalu kemunculan Nabi Isa, dan Isa menjadi makmum Al-Mahdi dalam salat. Sobat Sumber Belajar, itulah ciri-ciri Imam Mahdi yang disebutkan dalam berbagai hadis. Hal ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengenali Imam Mahdi dan terhindar dari orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi.